Perkenalkan, nama saya Nafkah Fadila Mukolada, NRP 05211847072. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, pros and cons export judgment. Pros dari export judgment yang pertama, aksi yang dilakukan memungkinkan cepat dan tepat karena ditemukan oleh orang yang berkompeten di bidangnya. Kemudian, meminimalkan adanya pengembalian keputusan yang salah, mendapatkan informasi yang akurat mengenai manajemen pengadaan proyek. Para ahli bisa menetapkan standar yang tinggi atas suatu pengembalian keputusan. Selanjutnya, cons dari export judgment. Yang pertama, ada time consuming, harus menunggu keputusan dari yang ahli untuk melakukan setiap aksi. Ada kemungkinan ide yang terlewatkan karena hanya terpacu pada pemikiran seorang yang ahli. Membutuhkan biaya lebih untuk membayar narasumber atau para ahli. Tidak terlalu efisien untuk proyek dengan skala kecil yang menengah. Selanjutnya, yang kedua ada proses and cons data gathering atau marketing research. Pros dari data gathering atau marketing research ini yang pertama ada melakukan riset yang membutuhkan biaya yang mahal. Kemudian riset pasar membutuhkan waktu yang banyak. Riset pasar hanya dapat menargetkan populasi kecil. Selanjutnya, cons dari data gathering atau marketing research. Yang pertama, mengurangi resiko. Yang kedua, meningkatkan kemampuan pemasaran, memiliki pandangan yang baik terhadap pelanggan. Yang terakhir, dapat mengukur reputasi brand. Ya, selamat siang. Saya Raka Badi akan menjelaskan pros and cons data analysis, make or buy analysis. Jadi kelebihan dan kekurangannya dari data analysis. Yang pros, yang kelebihannya ya, yaitu yang pertama ada mendapatkan hasil pengukuran yang lebih jelas, lalu hemat biaya, lalu memberikan kendala atas materi yang masuk ke produk yang perusahaan berikan untuk pelanggan, lalu dapat dilihat secara visual sehingga membantu dalam mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. Lalu dalam kegiatan bisnis, ini membantu proses mengidentifikasi masalah yang memerlukan tindakan atau keputusan, lalu memiliki kesadaran yang lebih baik tentang potensi pelanggan. Lalu konsnya itu seperti kekurangan. Yang pertama adalah pemilihan cara analisis data yang tidak sesuai dengan permasalahan atau tujuan, biasanya diawali dari kesalahan pemilihan rancangan penelitian. Lalu kurangnya memperhatikan jenis data, yaitu nominal, ordinal, interval, dan rasio. Lalu rancu dalam memilih uji validitas. Lalu jarang melakukan uji prasyarat. Lalu kesalahan dalam analisis deskriptif terhadap subjek penelitian. Nah, yang keempat adalah ada pros and cons source selection analysis. Jadi kelebihan dan kekurangan dari source selection analysis itu yang pertama dari pros dulu, yaitu kelebihan, yaitu ada evaluasi dan tepat terkait dokumen pengadaan. Lalu ada menghasilkan hasil evaluasi yang baik dan detail, meliputi biaya termurah, kualifikasi, nilai proposal teknis berbasis kualitas atau tertinggi, kualitas dan berdasarkan biaya, sumber, anggaran tetap. Lalu konsnya yaitu seperti kekurangan. Yang pertama adalah membutuhkan biaya yang banyak, lalu mengharuskan penjual menginvestasikan sejumlah besar waktu dan sumber biaya di muka. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurmarna Tunaja, NRP 146 dari kelas MPTIB. Saya adalah salah satu anggota tim proyek sewa komputer. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu dari pros dan cons atau keuntungan dan kerugian dari tools dan teknik untuk proses pengelolaan pengadaan. Yang saya akan bahas yaitu mengenai keuntungan dan kerugian untuk tools and technique meetings atau rapat. Jadi keuntungannya atau prosnya yaitu memungkinkan
stakeholder dan tim proyek untuk berbagi informasi yang dibutuhkan dan untuk menghasilkan keputusan yang terbaik. Lalu yang kedua yaitu mendorong kerja tim yang bagus sehingga bisa menampung banyak keputusan dari setiap pendapat yang diberikan. Lalu kerugiannya yaitu atau kekurangannya yaitu tentunya menghabiskan waktu dan dapat mengurangi produktivitas oleh perusahaan. Karena meeting ini menghabiskan waktu untuk mengumpulkan banyak orang dan menemukan suatu solusi yang tepat dari banyaknya orang yang memberi pendapat. Lalu yang terakhir yaitu memungkinkan untuk kekurangan pemimpin dalam berbicara dan mengarahkan. Jadi dalam rapat itu memungkinkan orang-orang yang sudah sependapat untuk diam saja dan lebih memandu pada orang yang lebih banyak berbicara atau lebih bijak dan sering mengutarakan pendapatnya di dalam forum. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.